Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika, masih dengan materi yang sama seperti kemarin, yaitu persamaan kuadrat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1 dan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Seperti biasanya, sebelum kita membahas materi, yang perlu kalian persiapkan yaitu yang pertama absensi, seperti yang sudah di-share. Kemudian yang kedua, diktat halaman 5-7. Yang ketiga, buku catatan dan alat tulis. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan dalam memahami materi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kalian dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dengan tepat. Sekarang kita bahas materi yang pertama yaitu penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1. Kalau pertemuan kemarin yang kita bahas adalah untuk A sama dengan 1. Untuk nilai A tidak sama dengan 1, kemungkinannya ada 3. Yang pertama yaitu A bernilai positif. Yang kemungkinan yang kedua A bernilai negatif. Dan kemungkinan yang ketiga adalah A bernilai pecahan. Untuk A positif, misalnya A bernilai 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bernilai negatif contohnya min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Dan untuk pecahan misalkan yaitu setengah, min 2/3, 1/4, dan seterusnya. Untuk persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini bentuk umumnya dengan A tidak sama dengan 1, dapat difaktorkan dalam bentuk AX plus P kali AX plus Q per A sama dengan 0. Jadi bentuknya beda dengan yang kemarin ya. Jadi ini kedua faktor memuat A. AX plus P kali AX plus Q. Setelah itu dibagi dengan A sama dengan 0. Hasilnya yaitu, jadi kedua faktor ini salah satunya bisa faktor yang depan, yang pertama atau yang kedua dibagi dengan A. Jadi bukan dua-duanya tetapi salah satunya. Nah kalau pada contoh ini yang dibagi dengan A adalah yang faktor keduanya, yaitu AX plus Q dibagi A. Hasilnya AX plus P ini tetap karena tidak dibagi dengan A. Sedangkan yang dibagi dengan A hasilnya adalah AX dibagi A hasilnya X. Kemudian Q dibagi A hasilnya Q per A. Jadi diperoleh faktornya adalah AX plus P kali X plus Q per A sama dengan 0. Syaratnya P dan Q itu adalah berupa bilangan bulat dan P ditambah Q sama dengan B. Syaratnya sama seperti kemarin untuk A sama dengan 1 dan P kali Q sama dengan A kali C. Nah yang beda yang ini. Kalau untuk A sama dengan 1, P kali Q sama dengan C. Tapi kalau untuk A tidak sama dengan 1, P kali Q itu sama dengan A kali C. Paham ya?
Sekarang kita bahas langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1. Yang pertama yaitu pastikan bahwa persamaan kuadrat itu dalam bentuk umum. Kemudian yang kedua, tentukan nilai A, B, dan C. Yang ketiga, tentukan nilai dari A kali C. Yang keempat, tentukan faktor dari A kali C. Yang kelima, pilih faktor dari A kali C, yaitu P dan Q, yang memenuhi P ditambah Q sama dengan B, dan P kali Q sama dengan A kali C. Yang keenam, nyatakan dalam bentuk AX plus P kali AX plus Q per A sama dengan 0. Yang ketujuh, persamaan menjadi AX plus P kali X plus Q per A sama dengan 0. Jadi diperoleh nilai X sama dengan min P per A atau X sama dengan min Q per A. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan bahas contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 9x plus 9 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita lihat dulu persamaan awalnya sudah dalam bentuk umum, yaitu untuk variabel dan konstanta berada di ruas kiri, sedangkan yang berada di ruas kanan adalah bilangan 0. Setelah itu kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Kalian sudah paham ya? Nilai A adalah koefisien X kuadrat, nilai B adalah koefisien X, dan nilai C adalah konstanta atau bilangan tanpa variabel. Setelah itu tentukan nilai A kali C. Nilai A-nya berapa? 2, nilai C-nya 9. Jadi diperoleh 2 kali 9 sama dengan 18. Setelah itu cari faktor dari 18. Hasilnya 1 kali 18. Ingat, bilangan positif diperoleh dari perkalian dua buah bilangan positif atau perkalian dari dua buah bilangan negatif. 2 kali 9 min 2 kali min 9, 3 kali 6, min 3 kali 6. Setelah itu caranya sama persis seperti untuk A, nilai A sama dengan 1 kemarin. Bedanya hanya di sini. Kalian harus mengalihkan dulu A dengan C. Setelah itu cari faktor dari A kali C. Langkah selanjutnya sama persis. Jadi untuk P kali Q sama nilainya yaitu 18. Karena apa? Karena ini adalah perkalian dari faktor 18. Pasti hasilnya 18. Yang membedakan adalah jumlah faktornya. Nah, kita cari jumlahnya yang sesuai dengan nilai B, yaitu 9. Maka yang memenuhi adalah 1 tambah 18, 19. Min 1 tambah min 18, min 19, dan seterusnya. Dan yang memenuhi adalah yang sama dengan nilai B-nya, yaitu 9. Kita lingkari. Nah, berarti untuk faktor yang lain itu tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah faktor yang berjumlah 9. Paham ya? Jadi kita lingkari yang berjumlah 9, maka faktor yang digunakan nanti adalah 3 dan 6. Nah, sekarang kita buat persamaannya. Ini persamaan awal. Nah, persamaan selanjutnya adalah
Nah, karena nilai A-nya 2, berarti ini menjadi 2X plus 3, ini ya, P-nya ini, dikali, ini sama 2X plus 6, ini Q-nya 6, kemudian dibagi dengan A. A-nya berapa? A-nya adalah 2, dibagi 2 sama dengan 0. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang dibagi 2 adalah salah satu saja, salah satu faktornya, bukan dua-duanya. Kalian pilih yang mana? Boleh yang depan atau yang belakang. Nah, ini karena supaya hasilnya bulat, ini kita bagi yang belakang ini. Kalau depan juga nggak masalah. Hasilnya akan menjadi 2X plus 3 ini tetap, karena yang ini tidak dibagi, jadi tetap. Kemudian yang dibagi 2 adalah 2X plus 6 per 2 sama dengan 0. Setelah itu kita hitung, yang ini tetap 2X plus 3 kali 2X plus 6 dibagi 2, berarti 2X dibagi 2 adalah X, ditambah 6 bagi 2 adalah 3 sama dengan 0. Maka diperoleh 2X plus 3 sama dengan 0, jadi yang ini sama dengan 0, atau yang kedua ini X plus 3 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan min 3 per 2, atau X sama dengan min 3. Ini paham ya kenapa jadi min 3 per 2? Karena 3 pindah ruas menjadi min 3, kemudian 2X sama dengan min 3, maka X sama dengan min 3 per 2. Ini pindah ruas jadi bagi. Atau X sama dengan 3. Jadi, akar-akarnya adalah min 3 dan min 3 per 2. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, karena soal sudah dalam bentuk umum, jadi tinggal kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, setelah itu kalian cari nilai dari A kali C. Berarti 3 kali min 6 hasilnya min 18. Langkah selanjutnya yaitu kalian cari faktor dari min 18. Jadi kemungkinannya apa saja? Kalian tulis semuanya. 1 kali min 18, min 1 kali 18, 2 kali min 9, atau min 2 kali 9, 3 kali min 6, dan min 3 kali 6. Langkah selanjutnya, kalian buat tabel, atau juga tidak perlu, nggak masalah. Yang perlu kalian perhatikan bahwa jumlahnya ini harus sama dengan nilai B. Jadi kalian pilih yang jumlahnya adalah min 7. Nah, ini yang memenuhi. Berarti yang nanti kita pakai nilai P dan Q-nya adalah 2 dan min 9. Untuk faktor yang lain berarti tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang dilingkari ini. Nah, langkah selanjutnya kita susun persamaannya menjadi 3x plus 2 dikali 3x min 9 per 3. Jadi ini AX plus P dikali AX plus Q per A sama dengan 0. P dan Q-nya menyesuaikan. Kalau positif berarti ini positif, berarti menjadi plus 2. Kalau negatif berarti dikurang 9. Setelah itu salah satunya dibagi 3. Pilih yang pertama atau yang kedua. Ini yang kedua ya, yang dipilih, berarti hasilnya menjadi 3x plus 2 kali 3x min 9 per 3 sama dengan 0. Ingat salah satu saja, jangan dua-duanya. Hasilnya adalah 3x plus 2 kali x min 3 sama dengan 0. Diperoleh 3x plus 2 sama dengan 0 atau
X min 3 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan min 2/3 atau X sama dengan 3. Maka akar-akarnya adalah min 2/3 dan 3. Nah, ini supaya lebih urut ya. Supaya urut maka ditulis dari yang kecil dulu baru yang besar. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 3. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 6x² min 23x plus 7 sama dengan 0. Penyelesaiannya, karena sudah dalam bentuk umum, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 6, B-nya min 23, dan C-nya 7. Setelah itu kalian tentukan nilai A kali C. A kali C. Ini A, ini C. Berarti 6 kali 7 sama dengan 42. Maka kita cari faktor dari 42. Nah, ini bilangannya besar, berarti kemungkinan faktornya juga banyak. Nah, silakan kalian perhatikan ya, yang memenuhi bilangan apa saja. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 8. Nah, maka untuk tabelnya juga banyak. Ingat, untuk tabel ini sifatnya hanya untuk menjelaskan. Misalkan dibuat silakan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting kalian paham, untuk menentukan faktornya, syaratnya adalah faktor itu jika dikalikan hasilnya A kali C, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu min 23. Nah, setelah kalian menentukan P dan Q-nya, kalian tentukan jumlahnya. Jumlah itu P ditambah Q. Nah, kalau P kali Q jelas sama semua, yaitu 42. Berarti kita cari yang memenuhi adalah yang jumlahnya min 23, yaitu yang ini. Nah, ini yang P-nya min 2 dan Q-nya min 21. Jadi untuk faktor yang lain itu tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah nilai P sama dengan min 21 dan Q-nya min 2. Dibalik tidak apa-apa untuk nilai P dan Q-nya. Nah, selanjutnya kita susun persamaan kuadratnya. AX plus P dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Tinggal dimasukkan saja. Setelah itu salah satu faktor dibagi 2. Maaf, dibagi 6 ya. Hasilnya adalah 6x min 2 kali x min 7/2 sama dengan 0. Nah, karena ini tidak ada yang bulat, maka bisa dipilih salah satu. 6x min 2 sama dengan 0 atau x min 7/2 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 2/6, ini disederhanakan lagi hasilnya 1/3 atau x sama dengan 7/2. Jadi HP-nya, nah karena ini yang ditanyakan penyelesaian, maka kita jawabnya menggunakan HP. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/3,7/2. Yang kecil dulu ditulis, baru yang besar. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 4. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat min x² plus x plus 20 sama dengan 0. Ini agak berbeda karena nilai A-nya adalah negatif, yaitu negatif 1. Karena A bernilai negatif, jadi untuk persamaannya sudah dalam bentuk umum ya. Karena A bernilai negatif, maka persamaan kuadrat diubah supaya A menjadi positif, yaitu dengan cara dikali min 1. Jadi kalau nilai A-nya negatif, hati-hati ya. Caranya yang pertama yaitu kalian ubah supaya A-nya bernilai positif.
Berarti semuanya ini persamaannya dikalikan dengan min 1. Ini persamaan awalnya. Nah, ini kita kalikan min 1. Hasilnya akan menjadi di min x kuadrat dikali min 1, hasilnya x kuadrat plus x dikali min 1 min x plus 20 dikali min 1 min 20 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya sudah dalam bentuk positif. A-nya 1, B-nya min 1, dan C-nya min 20. Setelah itu caranya sama. Nah, karena ini A-nya sama dengan 1, berarti langsung saja kita cari faktor dari C-nya, yaitu min 20. Yaitu 1 kali min 20, dan seterusnya. Kita buat tabelnya. Jadi ini kita tulis semua, P-nya 1, min 1, dan seterusnya. Setelah itu kalian cari jumlahnya. Nah, jumlahnya yang memenuhi adalah jika jumlahnya sama dengan min 1. Jadi yang memenuhi adalah untuk nilai P sama dengan 4 dan Q sama dengan min 5. Yang lainnya tidak memenuhi. Nah, maka persamaan kuadrat akan menjadi, nah ingat karena ini nilai A-nya sama dengan 1, berarti tidak perlu kita bagi dengan A. Kalau dibagi A juga hasilnya tetap seperti ini. Diperoleh X plus 4 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 4 atau X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 4,5. Yang kita pakai A yang sudah positif untuk menentukan akarnya atau penyelesaiannya. Jelas ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat min 5x kuadrat min x plus 6 sama dengan 0. Sama seperti tadi, jadi langkah pertama kita kalikan persamaan dulu dengan min 1. Hasilnya adalah 5x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Maka nilai A-nya 5, B-nya 1, dan C-nya min 6. Nah, kita cari dulu nilai A kali C, yaitu 5 kali min 6 sama dengan min 30. Faktor dari min 30 kemungkinannya adalah sebagai berikut. Jadi ada 1 kali min 30 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masukkan di tabel. Silahkan, ini opsional. Boleh dibuat, boleh tidak. Yang penting nanti jumlahnya itu harus sama dengan 1. Maka yang memenuhi adalah yang ini ya. Yaitu nilai P-nya min 5 dan Q-nya 6. Bagaimana dengan faktor yang lain? Faktor yang lain tentu saja tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya 1. Nah, kita buat persamaannya, yaitu menjadi AX plus P kali AX plus Q per A. Jadi 5X min 5 dikali 5X plus 6 per 5 sama dengan 0. Salah satu saja yang dibagi 5. Ini yang paling mudah, yang ini ada 5, 5, 5, berarti nanti hasilnya bulat. Hasilnya yaitu X min 1 kali 5X plus 6 sama dengan 0. Diperoleh X min 1 sama dengan 0 atau 5X plus 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan min 6 per 5. Jadi HP-nya adalah min 6 per 5,1.
Sekarang kita lanjutkan dengan materi penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna adalah metode yang kedua. Jika suatu persamaan kuadrat tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, maka kita gunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Dalam melengkapkan kuadrat terhadap persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu, jadi ini tahap melengkapkan kuadrat sempurna, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Jadi dari persamaan kuadrat ini, konstantanya dipindahkan ke ruas kanan. Berarti kita pindahkan C-nya. C pindah ruas jadi min C. Jika A tidak sama dengan 1, bagi kedua ruas dengan A. Nah, berarti kedua ruas dibagi dengan A, maka ax kuadrat plus bx dibagi A hasilnya x kuadrat plus b per ax sama dengan ruas kanannya min c dibagi A hasilnya min c per A. Langkah ketiga, tambahkan kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien x. Nah, koefisien x berarti b per A. Setengahnya berarti ya setengah kali b per A hasilnya adalah B per 2A. Nah, seperti ini. Tapi dikuadratkan. Setengah dari koefisien X, kemudian dikuadratkan. Hasilnya seperti ini. Jadi kedua ruas ditambahkan, sama-sama ditambahkan. Supaya apa? Supaya tidak merubah nilai asalnya ya, nilai awalnya. Nah, setelah itu nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini merupakan bentuk kuadrat sempurna, di mana adalah X plus B per 2A kuadrat. Sama dengan ini tetap yang ruas kanan. Min C per A plus B per 2A kuadrat. Dan langkah kelima, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna di atas dengan menarik akar. Jadi diperoleh X plus B per 2A sama dengan plus minus. Ingat ada tanda plus minus. Ini bukan kira-kira atau kurang lebih ya, tapi plus minus nanti bisa diuraikan menjadi positif akar min C per A plus B per 2A kuadrat atau negatif akar min C per A plus B per 2A kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita uraikan akan menjadi X1 sama dengan, ini pindah ruas jadi min B per 2A dikurangi akar min C per A plus B per 2A kuadrat. Kemudian X2-nya, ini kan negatif atau dikurang, ini tinggal ditambah. Paham ya? Nah, supaya lebih jelas lagi dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kalian lihat contoh soal dan penyelesaian berikut. Contoh soal yang pertama, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukanlah himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, bentuk umumnya, soalnya sudah dalam bentuk umum, berarti sama dengan soal. Setelah itu tentukan nilai A, B, dan C. Karena persamaan kuadrat tidak bisa diselesaikan dengan faktoran, maka diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi sesuai dengan perintah soal. Nilai A-nya sama dengan 1, berarti tidak perlu dibagi dengan A. Langsung saja konstantanya kita pindah ke ruas kanan. Nah, berarti ini sesuai dengan langkah. Pindahkan konstanta ke ruas kanan. Nah, setelah itu, ini adalah langkah tambahkan pada kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien X atau B-nya. Setengah dari min 6 adalah min 6 per 2 kuadrat.
ruas kiri ditambahkan, maka ruas kanannya juga ditambahkan min 6 per 2 kuadrat. Min 6 per 2 berapa hasilnya? Min 3 kuadrat. Sama dengan min 2 plus min 3 kuadrat. Langkah selanjutnya untuk yang ruas kiri, ini tidak perlu dihitung ya, jadi tetap min 3 kuadrat. Yang dihitung adalah yang ruas kanan, yaitu menjadi min 3 kuadrat berapa? Min 3 kali min 3 hasilnya 9. Kemudian yang ruas kiri ini akan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X depan, kemudian yang belakang. Tulis saja dalam kurung X min 3 terus kuadrat sama dengan min 2 plus 9, 7. Nah, maka persamaannya akan menjadi X min 3 sama dengan plus minus akar 7. Ruas kirinya tadinya kan berupa kuadrat. Nah, nanti akan menjadi X min 3 sama dengan plus minus. Ruas kanannya menjadi akar. Balikan dari kuadrat kan akar. Kemudian X sama dengan min 3-nya pindah ruas ke kanan menjadi 3. 3 plus minus akar 7. Maka diperoleh X1 sama dengan 3 plus akar 7 dan X2 sama dengan 3 min akar 7. Atau dibalik juga boleh, X1-nya 3 min akar 7, X2-nya 3 plus akar 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, jadi yang ditulis yang kecil dulu, 3 min akar 7, 3 plus akar 7. Bagaimana? Jelas ya? Contoh soal nomor 2. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukanlah himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X plus 1 sama dengan 0. Langkahnya sama seperti nomor 1, karena ini A-nya sama dengan 1. Tentukan nilai A, B, dan C. Pindahkan konstanta ke ruas kanan. Kemudian tambahkan pada kedua ruas setengah kali koefisien X atau setengah dari B-nya. Nah, karena B-nya positif, berarti ini juga menyesuaikan positif 9 per 2 kuadrat. Ini min 1 ditambah 9 per 2 kuadrat. Ini sama. Jadi ditambahkan dengan bilangan yang sama. Nah, ini yang ini tetap kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Menjadi X plus 9 per 2 kuadrat sama dengan min 1 plus, ini kita hitung, 9 per 2 kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat per 2 kuadrat. Jadi sama dengan 81 per 4. Nah, ini kita hitung. Supaya bisa dijumlahkan, berarti min 1 diubah dalam bentuk pecahan dengan penyebut 4. 4 per 4. X plus 9 per 2 kuadrat sama dengan 81 min 4 per 4. Hasilnya 77 per 4. Ini masih sama, yang ruas kiri. Jadi X plus 9 per 2 sama dengan plus minus akar 77 per 4. Nah, ini per 4-nya bisa keluar ya, karena akar 4 itu adalah 2. Jadi hasilnya ini sama dengan juga plus minus akar setengah akar 77. Nah, ini 9 per 2 plus minus setengah akar 77 sama dengan, ini karena penyebutnya sama, berarti bisa kita tuliskan min 9 plus minus akar 77 per 2. Diperoleh X1 sama dengan min 9 min akar 77 per 2 dan X2-nya min 9 plus akar 77 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 9 min akar 77 per 2
koma, min 9 plus akar 77 per 2. Kalian sambil mengingat lagi tentang bentuk akar. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 4 sama dengan 0. Nah, ini bedanya dengan yang tadi apa? Yaitu nilai A-nya tidak sama dengan 1. Kalau yang contoh soal nomor 1 dan 2, nilai A-nya sama dengan 1. Karena A sama dengan 2, maka persamaan kuadrat dibagi 2 dulu. 2x kuadrat min 5x min 4 sama dengan 0 dibagi 2. Hasilnya adalah x kuadrat, 2x kuadrat bagi 2x kuadrat, min 5x bagi 2, min 5 per 2x, min 4 dibagi 2, min 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya yaitu pindahkan konstanta ke ruas kanan. Min 2 dipindah ruas jadi 2. Nah, tambahkan kedua ruas dengan setengah nilai B, yaitu setengah dari min 5 per 2, yaitu min 5 per 4. Dikuadratkan sama dengan 2 plus min 5 per 4 kuadrat. Setelah itu, ruas kiri nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Menjadi x min 5 per 4 kuadrat. Sedangkan yang ruas kanan kita hitung. Min 5 kuadrat 25 per 4 kuadrat 16. Setelah disamakan penyebutnya, hasil yang ruas kanan adalah 57 per 16. Maka diperoleh x min 5 per 4 sama dengan plus minus akar 57 per 4. X min 5 per 4 sama dengan plus minus setengah akar 57. Setengah dari mana? Setengah adalah akar dari 1 per 4. Ini per 4-nya keluar jadi setengah. Setengah akar 57. Jadi X sendiri sama dengan, ini min 5 per 4-nya pindah ruas ke kanan menjadi 5 per 4 plus minus setengah akar 57. Nah, ini setengah itu sama dengan 2 per 4. Maka bisa kita tuliskan sebagai 5 plus minus 2 akar 77 per 4. Nah, ini kita uraikan plus minusnya menjadi X1 sama dengan 5 min 2 akar 57 per 4 dan X2-nya sama dengan 5 plus 2 akar 57 per 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung 5 min 2 akar 57 per 4, 5 plus 2 akar 57 per 4. Yang kecil dulu, baru yang besar. Ya, ini contoh soal yang terakhir, yaitu tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 2x min 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, karena soal sudah dalam bentuk umum, berarti nilai A sama dengan 3, B2, C min 6. Dan karena A-nya tidak sama dengan 1, yaitu sama dengan 3, maka persamaan kuadratnya kita bagi 3. Menjadi X kuadrat plus 2 per 3X min 2 sama dengan 0. Pindahkan konstanta ke ruas kanan. Jadi min 2 pindah ruas jadi 2. Setelah itu, kedua ruas dijumlahkan dengan kuadrat dari setengah B. 2 per 3. Setengah dari 2 per 3 itu 2 per 6 atau 1/3 ya. Berarti X kuadrat plus 2 per 3X plus 1/3 kuadrat sama dengan 2 plus 1/3 kuadrat. Jadi dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Langkah selanjutnya yang ruas kiri itu kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Tinggal ini yang depan dengan yang belakang.
X plus sepertiga dalam kurung kuadrat sama dengan 12. Ini kita hitung sepertiga kuadrat adalah 1 kuadrat per 3 kuadrat seper 9. X plus sepertiga kuadrat sama dengan 19 per 9. Setelah disamakan penyebutnya, hasilnya 19 per 9. Berarti X plus sepertiga sama dengan plus minus akar 19 per 9. Nah, ini ada 9 bisa keluar menjadi sepertiga. Maka diperoleh X plus sepertiga sama dengan plus minus sepertiga akar 19. Sepertiganya pindah ruas menjadi min sepertiga. Berarti X sama dengan min sepertiga plus minus sepertiga akar 19. Karena penyebutnya sudah sama, bisa kita gabung menjadi min 1 plus minus akar 19 per 3. Kita uraikan, maka diperoleh X1 sama dengan min 1 min akar 19 per 9 dan X2 min 1 plus 19, akar 19 per 3. Tinggal ditulis himpunan penyelesaiannya, tulis dulu yang paling kecil, baru yang besar. Nah, karena materi dan contoh soal setelah penyelesaiannya sudah tuntas kita bahas, maka saatnya kalian untuk berlatih soal. Nah, karena ada 2 materi, yang pertama untuk pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1, kalian kerjakan latihan soal halaman 7. Nah, kemudian untuk yang lengkapkan kuadrat sempurna, kalian kerjakan latihan soal halaman 12 nomor 1. Nah, ini keterangannya. Yang pertama itu untuk yang pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1, dan yang nomor 2 ini, yang halaman 12 nomor 1 untuk yang melengkapkan kuadrat sempurna. Silakan bisa kalian kumpulkan lewat WA pribadi. Nanti insya Allah akan saya koreksi dan akan saya berikan umpan balik kepada kalian. Dan nilainya akan digunakan untuk nilai keterampilan. Kemudian informasi untuk materi pertemuan selanjutnya, jadi untuk persiapan yaitu penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus. Dan untuk itu kalian pelajari diktat persamaan kuadrat halaman 10-11. Dan kemungkinan juga nanti akan ada tambahan materi yang lain ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang pemfaktoran A tidak sama dengan 1 dan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi banyak materi yang harus perlu kalian ingat lagi, terutama materi bentuk akar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.